Hai sahabat-sahabat Silogi semuanya, dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik teman-teman, seperti biasa pada video kali ini saya akan mereview makalah yang saya buat, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai pembahasan ke makalahnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya Octavianus Randu dengan NIM 1803 030146. Saya mahasiswa sosiologi dan sekarang saya semester 6 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di video kali ini seperti biasa kita membahas mengenai korupsi, teman-teman. Jadi di video kali ini saya lebih memfokuskan membahas mengenai peluang korupsi dana COVID-19 pada level desa dan di tingkat kabupaten. Di poin yang pertama, jadi di makalah ini teman-teman saya mereview makalahnya dan saya mengambil beberapa poin pentingnya, dan poin pentingnya itu saya rangkum di dalam video ini, teman-teman. Nah, kita masuk di slide pertama yang saya anggap bahwa itu penting untuk dibahas di video kali ini, teman-teman. Yaitu pengertian korupsi. Karena inti dari makalah ini mengenai korupsi, teman-teman. Sebelum kita pembahasan ke inti makalah ini, terlebih dahulu alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu korupsi yang sebenarnya. Jadi, korupsi itu adalah perbuatan atau tindakan seseorang pejabat yang mempunyai kekuasaan atau kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kuasanya untuk mendapatkan keuntungan secara individu atau untuk dirinya sendiri, atau juga untuk kepentingan orang lain, teman-teman. Nah, ini sangat bertentangan dengan hukum dan juga eksistensi masyarakat atau orang lain tentunya. Nah, slide yang kedua, teman-teman, itu saya membahas mengenai peluang korupsi dana COVID pada tingkat desa. Jadi selama ini kita mendengar mengenai korupsi di berbagai media, baik itu media cetak, media elektronik dan sebagainya. Itu kita mendengar kasus korupsi itu hanya di tingkat provinsi dan di tingkat nasional saja. Tetapi ternyata teman-teman, kasus korupsi ini ada di pemerintahan yang paling bawahnya juga, yaitu di pemerintahan desa. Ini membuktikan bahwa ada berbagai kasus atau berita-berita yang ada di media itu mengenai kasus korupsi di kalangan atau di level atau tingkat desa, teman-teman. Melalui Kementerian Desa atau Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, mulai April sudah mulai mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT, teman-teman. Dana desa di seluruh wilayah di Indonesia. BLT dana desa tersalurkan sesuai peruntukannya adalah menjadi harapan besar. Namun demikian, kita ingat bahwa dana sebesar itu memiliki celah kerawanan dalam penggunaannya. Nah, bukan tidak sengaja, teman-teman, atau kita pasti menduga bahwa pemerintah tidak transparan terhadap masyarakat mengenai dana COVID ini, teman-teman. Tentu kita sebagai masyarakat menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dana ini, teman-teman, ya. Dan slide yang berikut itu peluang korupsi dana COVID pada tingkat kabupaten. Nah, tentu di tingkat kabupaten juga mengenai dana COVID ini pasti adalah seseorang atau beberapa orang atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam mengolah dana COVID ini, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa bantuan dana COVID buat masyarakat miskin sangatlah banyak. Tentu orang sangat tergiur dengan dana sebanyak ini, teman-teman. Sehingga muncul kadrun-kadrun yang punya niat untuk memuaskan kebutuhan pribadinya dengan cara yang tidak berkemanusiaan, dengan mencuri dan menggelapkan dana COVID. Nah, yang berikut, teman-teman, anggaran bantuan sosial COVID-19. Ada berbagai jenis bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kebaikan rakyat, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dari pemerintah dalam membantu masyarakat kecil, teman-teman. Apalagi pasca pandemi ini, masyarakat kecil sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Itu sentuhan berupa bantuan atau sumbangan dari pemerintah berupa yang pertama itu program keluarga harapan atau biasa kita sebut PKH.
Itu nilainya sebesar 37,4 triliun, teman-teman. Yang kedua, kartu sembako itu sebesar 43,6 triliun. Itu biaya dari pemerintah semua. Dan yang berikut, diskon listrik dan listrik gratis sebesar 6,9 triliun. Yang berikut, bantuan tunai non itu sebesar 32,4 triliun. Dan masih banyak yang lainnya, itu kartu prakerja, bantuan logistik, dan sebagainya. Yang berikut, teman-teman, kita bahas mengenai dampak korupsi dana COVID terhadap masyarakat kecil. Nah, tentu karena adanya korupsi ini yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengalokasikan dana COVID ini, tentu ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan sangat merugikan negara tentunya, teman-teman. Jadi dampak korupsi bansos ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena COVID-19 mengakibatkan sebagian daerah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mengharuskan warga membatasi kegiatan di luar rumah, menjadikan beberapa masyarakat berhenti bekerja dan mengharapkan bantuan dari pemerintah, teman-teman. Akan tetapi dana tersebut dikorupsikan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat masih harus menggunakan uang tabungan sendiri. Tentu hal ini membuat tabungan menjadi semakin menipis dan mengakibatkan kemiskinan, teman-teman. Nah, berikut alokasi dana COVID di NTT. Nah, tentu selama ini kita bertanya-tanya bagaimana sih proses itu alokasi dana bansos atau BLT di provinsi kita. Setidaknya di video ini saya membahas sepatah dua kata menyangkut itu, teman-teman. Jadi pemerintah provinsi NTT menaikkan anggaran penanganan pandemi virus corona ini. Yaitu awalnya itu 60 miliar dan menjadi atau dinaikkan menjadi 286 miliar, teman-teman. Sangat drastis naiknya itu. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit seperti pengadaan APD, rumah sakit dan unsur penunjang kesehatan lainnya, teman-teman. Kita telah melewati beberapa slide tadi. Jadi tadi saya membahas mengenai isu-isu mengenai tindakan korupsi yang terjadi di provinsi NTT. Saya omong ini sesuai data dan fakta, teman-teman. Karena di sini saya akan cantumkan salah satu berita yang beritanya itu berasal dari NTT, yang terjadi di NTT. Dan di mana di NTT ini ada isu mengenai penggelapan dana COVID ini, teman-teman. Nah, langsung saja saya isi beritanya ini. Kapolres Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai memeriksa dugaan penyimpangan dana bantuan sosial di salah satu desa yang ada di Manggarai, Kabupaten Manggarai di Provinsi NTT, teman-teman. Saya sebut saja nama desanya itu Desa Goloborok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Divisi Tindakan Pidana Korupsi Polres Manggarai sudah mulai memeriksa pihak terkait sejak Senin. Jadi dari berita ini kita tahu bahwa ternyata ada oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu yang dengan sengaja menggelapkan uang ini, teman-teman. Ini buktinya ada di berita atau ada isu-isu tertentu mengenai tindakan korupsi bansos ini, teman-teman. Nah, berikut kita langsung ke slide berikut, yaitu bagaimana upaya dari pemerintahan provinsi NTT dalam menghadapi kasus korupsi dana COVID ini, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mengatasi atau untuk menyelidiki oknum-oknum atau orang-orang yang melakukan tindakan korupsi ini, teman-teman, sangat sulit. Karena kenapa? Orang yang melakukan tindakan korupsi ini juga adalah orang yang berpendidikan, teman-teman, yang punya skill tinggi dalam melakukan tindakan ini. Sebelum mereka melakukan tindakan ini, tentu mereka pikir panjang dulu bagaimana mereka memasuki atau bagaimana mereka punya ruang untuk masuk untuk melakukan tindakan keji ini, teman-teman, tindakan korupsi ini. Jadi saya membahas begini di sini mengenai cara atau upaya dari pemerintah provinsi dalam menghadapi ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19. Kasus korupsi COVID. Di sini gubernur juga meminta agar para bupati atau wali kota harus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat, teman-teman.
Nah, ini merupakan salah satu upaya dari pemerintahan Provinsi NTT atau Gubernur Victor Laskudat dalam menghadapi tindakan atau masalah ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian video saya yang saya tuangkan, sekian materi saya yang tuangkan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Atas perhatian dari kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Salam.